Ya halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal nge-review mainan lagi. Action figure yang bakal gua review kali ini yaitu dari lini SAF Figure Art Shinkocho Seho Kamen Rider Hyper Kabuto Bootleg. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari boxnya ya. Nah, untuk barang KW sendiri di sini ciri khasnya tidak ada logo Bandai ataupun logo Tamashii Nation pada boxnya ya. Jadi untuk tampilan boxnya ini dia seperti ini aja. Cuman ada foto dari si figurnya gitu. Dan untuk bagian atasnya di sini dia kosong kayak gini aja ya. Sedangkan untuk di sebelah kirinya di sini ada tulisan Masked Rider Kabuto Hyperform. Kalau untuk di bagian bawahnya di sini kosong juga sama seperti di atas. Dan di sebelah kanannya sama seperti di sebelah kiri ada tulisan Masked Rider Kabuto Hyperform. Untuk bagian belakangnya dia ini ada foto-foto pose dari action figurnya ya. Nah, jadi di sini ada yang lagi berdiri, ada yang lagi menunjuk ke atas gitu, kayak ciri khasnya si Tendo. Nah, di sini juga ada Tendo yang sedang menggunakan pedangnya nih. Nah, karena kita sudah lihat boxnya, jadi kita langsung saja lihat action figurnya dari dekat. Nah, ini dia action figure Kamen Rider Hyper Kabuto. Nah, jadi untuk tampilan depannya dia seperti ini ya. Dan ini adalah bagian belakang dari Kamen Rider Hyper Kabuto-nya. Oke, biar gak usah lama-lama lagi, jadi kita langsung saja masuk ke bagian detail action figure. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari kepalanya ya. Nah, untuk bagian matanya di sini gue takjub sekali sih, karena ini efek serangganya detail dan keren banget sih. Tuh, ini padahal barang KW tapi ini kayak barang ori. Untuk bagian sampingnya di sini kayak gini ya. Untuk bagian belakangnya di sini kayak gini, dan untuk sampingnya di sini kayak gini. Nah, ini kalau gue perhatiin di sini untuk bagian kepala nggak ada mispaint atau yang keluar-keluar garis gitu ya. Ini semuanya dibikin rapih loh di bagian kepala ini. Oke, kita turun ke bagian dada. Untuk dada Kabuto dia di sini seperti ini ya. Nah, jadi ada semacam armor yang melindungi bagian dada Kabuto kayak gini. Oke, untuk pundak dia seperti ini ya armornya. Nah, ini untuk armornya di sini kita bisa buka. Tuh. Nah, ini untuk ini ya. Waktu keadaan si Kabutonya itu menggunakan hyper clock up. Jadi dia langsung ngebuka gitu armornya. Nah, untuk bagian belakang di sini Kabutonya kayak gini. Jadi ada semacam sayap gitu kan di bagian belakangnya. Nah, ini bisa dibuka. Tuh. Nah, untuk dalamnya dia kayak gini ya. Jadi ada kuning emas gitu. Untuk bagian beltnya di sini dia kayak gini. Jadi untuk kedetailannya lumayan bagus ya, dan juga catnya rapih. Cuman untuk bagian tuasnya di sini bagian sini sih khususnya dia kayak kebesaran gitu. Kalau dari yang gue lihat sih gitu. Dan untuk ininya pinggangnya nih, ini kalau misalkan angkat dikit dia kelihatan bolong gitu loh. Tuh. Jadi kalau beltnya ngangkat gitu dia tampilannya jadi kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nah, untuk bagian sampingnya dia kayak gini. Untuk detailnya. Untuk bagian belakang beltnya dia seperti ini, back holdernya ada lambang Kabuto Sector gitu ya. Dan untuk sebelahnya lagi di sini ada ini Hyper Sector ya. Ini bagus sih warnanya. Tuh nggak ada yang ini loh, nggak ada yang melenceng-melenceng gitu loh, bagus loh ini ngecatnya. Oh ya, ini Hyper Sectornya juga ada artikulasinya nih ya. Tuh, ini bisa dinaik turunin gitu. Dan di bagian tengah di sini ada lambang Z tuh ya. Oh, ini keren sih. Jadi bagian kecilnya pun dilihatin loh. Untuk bagian pahanya di sini gue ngerasa aneh sih.
Jadi bagian sininya itu kayak membesar gitu loh. Tuh, gue megangnya rada aneh gitu. Cuman untuk yang ori gue nggak tahu bentuknya pahanya ini kayak gini juga atau kayak mana, nggak ngerti. Nggak pernah megang yang ori soalnya. Tapi untuk bagian join ininya bagus deh ya, dia nggak kayak Google Ultimate yang lama itu loh, yang apa membesar gitu kan. Kalau ini pas nih, ini keren sih. Untuk bagian kakinya di sini ada detail-detailnya ya. Jadi ada tekstur-tekstur garis-garis kayak gini, dan di sebelahnya di sini ada lambang dari Hyper Kabuto gitu, tanduknya. Dan di sini uniknya untuk Hyper Kabuto kakinya dia beda ya, kanan kiri gitu. Tapi ini bukan kesalahan Bandai ya, ini memang dari Toei bikinnya memang begini. Jadi kaki Hyper Kabuto sebelah kanannya tuh dia berbeda. Sedangkan untuk bagian kirinya dia ini pakai kaki yang Kabuto yang biasa, yang dalam keadaan rider form. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian momen-momen yang kita tunggu nih. Kita bakal hyper clock upin Kabuto-nya. Oke, kita angkat dulu tangan ya. Langsung kita tekan. 1, 2, 3. Hyper clock up. Nah, ini dia jadi tampilan full dari Kamen Rider Hyper Kabuto saat keadaan hyper clock up. Jadi untuk tampilan depannya dia seperti ini ya. Dan untuk tampilan belakangnya dia seperti ini. Nah, karena semuanya sudah kita lihat, jadi kita langsung saja masuk ke bagian part dan juga aksesoris. Oke, untuk part yang pertama di sini kita mendapatkan part tangan yang seperti ini nih. Ini part menunjuk ciri khasnya Tendo Souji. Next, di sini kita mendapatkan part tangan yang seperti ini. Nah, ini part tangannya buat megang senjata ya, buat megang pedangnya nanti. Next, di sini kita mendapatkan part tangan mengepal. Nah, ini semua SHF punya part tangan yang kayak gini ya. Next, di sini kita mendapatkan part tangan relax atau tangan santai. Next, di sini kita mendapatkan part tangan ini kayaknya buat megang stang gitu deh, tuh, buat megang stang motor. Next, di sini kita mendapatkan part sayap nih. Nah, ini sayap yang di figur ini beda ya. Jadi ini kita ada dua nih kayak gini. Nah, bedanya di sini ada yang buat masang sayapnya nanti di dalam, sama yang di figur itu dia ininya nggak ada gitu. Jadi bedanya di situ ya. Next, di sini kita mendapatkan part armor dadanya Kabuto saat keadaan ini ya, hyper clock up ya. Nah, untuk bedanya sendiri di sini ada pada sininya ya. Jadi kalau untuk yang di dadanya Kabuto itu dia kecil, kalau yang ini lebih besar. Next, di sini kita mendapatkan part sayapnya, part siripnya Kabuto ya. Jadi di sini ada yang kecil sama ada yang besar. Kalau yang kecil ini di sini buat part tangannya Kabuto, sedangkan kalau untuk yang besar di sini digunainnya pada kakinya Kabuto ya. Next, di sini kita mendapatkan pedangnya Kabuto nih. Nah, kalau yang ini namanya gua nggak tahu nih pedangnya apa. Nah, untuk detailnya di sini kita bisa lihat ada warna emas ya pada pedangnya gini. Terus di sini ada lubang buat masukin Zabi Sector. Dan di bawahnya dia kayak gini. Nah, untuk bagian sininya ini menarik banget sih. Ini bagian tombol aja dibikinin loh. Tuh, jadi ada Kabuto Power, Zabi Power, Drake Power, Sasword Power, All Sector Combine. Nah, gitu kan. Kalau di film begitu tuh. Nah, ini kedetailan pedangnya bagus ya. Jadi ini barangnya ini meskipun KW tapi kayak ori.
Nah, untuk bagian pedangnya di sini ada artikulasinya loh. Jadi bagian pegangannya ini bisa kita turunin. Nah, kalau kayak gini dia jadi mode tembakan gitu kan. Jadi gun mode. Ini bisa dipolin sih. Jadi kayak gini. Tapi kan aneh kalau dipolin. Jadi dibikinnya kayak gini aja. Setelah dijadiin gun mode, di sini kita bisa balikin lagi jadi sword mode. Wis, keren keren keren. Next, di sini kita mendapatkan Zabi Zekter. Nih, ini Zabi Zekternya kayak gini ya. Dan untuk bagian sayapnya di sini ada artikulasinya yang buat naik turun. Next, di sini kita mendapatkan Drake Zekter. Nah, ini Drake Zekter nih bagus banget nih detailnya nih. Gue suka banget yang ini. Warna birunya nih bagus. Untuk sayapnya di sini dia clear ya, tuh. Tapi ada tekstur-teksturnya gitu. Next, di sini kita mendapatkan Zekter terakhir nih, yaitu Sasword Zekter. Nah, untuk ininya apa? Buntutnya ini kita bisa naik turunin, ada artikulasinya. Next, di sini kita mendapatkan part sayapnya nih. Nah, untuk sayapnya Kabuto ketika lagi hyperclock up dia kayak gini. Kita lihat satu aja ya. Nah, jadi untuk warnanya dia clear kayak gini, terus ada semacam pelangi-pelangi gitu tuh kan. Anjay, keren. Terus dia ada tekstur-tekstur kayak semacam garis-garis gitu kan. Wah, ini keren cuy. Ini sayapnya keren banget. Tuh. Asik. Ini keren banget tuh, ada pelangi-pelanginya gitu loh kalau kena cahaya tuh. Jadi kalau pas moto-moto di outdoor gitu kan di siang hari ini keren loh ini. Ini bakal dia keluar pelangi-pelanginya gitu. Tuh, keren lah ini. Terus ini tajam loh ini. Tajam loh ini. Mantap lah ini. Nah, part terakhir nih, ini adalah part paling spesial untuk SAF Hyper Kabuto KWS ini ya. Dan partnya adalah ini dia. Nah, ini yang belum tahu ini masih bertanya-tanya, ini part apa ini kan? Apa ini ya kira-kira? Nah, jawabannya adalah ini adalah alat untuk bikin Hyper Kabutonya jadi glowing eyes ya. Atau dia ngeluarin cahaya gitu di matanya. Wis, ya ini kuncinya. Nih kita bakal coba ya. Nah, ini caranya adalah kita dekatkan alat ini ke bagian kepalanya Kabuto. Tuh kan hidup. Jadi KWS sekarang gokil-gokil ya. Dia ada semacam cahaya-cahaya gini di matanya. Nah, kalau buat matiinnya dia kayak gini. Deketin aja lagi. Nah, kalau misalnya kita hidupin lagi, dia bakal beda. Tuh, dia jadi kayak color timernya Ultraman. Nah, ini sekarang kita matiin lagi ya. Tuh, kita matiin. Nah, ini kuncinya di sini ya. Ini sih ya. Jadi di bagian matanya Kabuto di sini tuh ada baterainya tuh. Tuh, ada baterainya tuh. Kalian bisa lihat kan? Jadi itulah yang menyebabkan Kabutonya bisa ngeluarin lampu. KWS sekarang tuh keren-keren cuy. Oke, karena semuanya sudah, jadi kita langsung saja masuk ke bagian artikulasi. Nah, untuk yang pertama di bagian kepala, di sini kita bisa putar full ya. Ini coba copot malahan. Ini gampang copot tuh kepalanya. Bentar, gue pasang dulu. Nah, di sini kita bisa putar full ya.
Nih, kita bisa putar full. Terus untuk bagian nunduknya di sini segini aja, dan untuk ngeliat ke atasnya segini. Dia udah mentok nih, udah ada kehalang nih bagian belakang helmnya itu. Terus di sini juga bisa goyang-goyang kepalanya. Untuk bagian dada di sini coba kita bisa putarkah? Oke. Segini ya. Terus ininya segini. Bisa kita goyang-goyangin. Oke, bisa ya, aman. Terus kalau kita turunin sedikit aja sih, karena dia kehalang sama armor dadanya ini ya, bagian bawahnya. Terus kita atasin segini. Oke, mantap. Nah, untuk bagian tangannya, di sini kita bisa katasin segini. Terus kita bisa putar. Oke, mantap, tidak ada halangan ya. Terus di bagian sini juga kita bisa putar-putar. Kita bisa tekuk, dapat segini. Nah, bagian bawahnya di sini kita bisa putar-putar dan juga bisa kita naik turunin. Tuh ya. Dan di sini juga dia ada butterfly joint. Tuh. Oke, nice. Kita turun ke bagian kaki. Di sini untuk bagian kaki bisa kita split. Nah, untuk splitnya dia segini. Untuk kita naikin, dia cukup segini aja sih. Terus kalau kita mundurin, dia segini. Terus kalau kita tekuk, dia segini jauh. Dan untuk bagian kakinya kita turunin segini, kita naikinnya segini, dan bagian ujungnya di sini bisa kita tekuk ya. Terus kita juga bisa putar-putar. Nah, untuk bagian kakinya nih ya, ini kan barang KW ya. Jadi dia untuk bagian kakinya dia kayak letoy gitu loh. Dan ini dua-duanya letoynya. Tapi ketika kita berdiriin itu masih bagus kok, masih bisa berdiri tegak. Nah, menurut gua di sini untuk SHF Kamen Rider Hyper Kabuto-nya meskipun barang KWS tapi dia punya detail dan kerapian cat yang sangat luar biasa baik ya. Ditambah lagi untuk artikulasinya juga nggak banyak yang letoy dan terlalu keseratan gitu. Tapi dengan harga segini menurut gua mendingan buat beli action figure original yang lainnya aja sih. Tapi balik lagi ke kalian mau tetap beli atau enggaknya ya. Oke, sampai sini aja video gua kali ini dan bakal berjumpa lagi di next video review yang lainnya. Jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!